say no. When I get up all in your yeah. We can hear the angels calling us. Yeah. We can see the sunrise before us. Yeah. And when I'm in that thing, I make that body sing. Menurut aku sedih gitu selama pas di Bandung. Orang lain lagi gimana, aku mah lagi bantuin ngurus anak kecil, dibayar 20.000 sehari kayak gitu. Pas usia 21 beli mobil, pas usia 20 mau injek ke 21 itu beli motor. Kurang dari 1 tahun itu capai 100 juta pertama di usia 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia. Saya pemilik dari online shop berhijab.co yang beralamat di Desa Awiluar, Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis. Usia saya sekarang ada di 21 tahun. Kalau berhijab awal mula itu di 2020, itu mulai jualan tapi dari reseller. Nah, kalau misalkan mulai fokusnya itu ada di 2021. Ya, dari mulai SMP udah jualan, tapi kalau dulu kan reseller, kayak jualan apa aja gitu. Ngambil-ngambil dari toko oren kayak gitu. Dijualin lagi. Nah, dulu mah kan cuma posting-posting di BBM atau di Facebook kayak gitu. Jadi orang tuh nyangkut, kadang di inbox, kadang ngechat. Lah rame kalau di iniin mah lumayan kalau misalkan buat bekal jajan udah nggak minta dulu teh. Kalau buat jajan-jajan di luar sekolah, di luar kebutuhan sekolah bisa dari sana. Kalau dulu kan masih jarang ya kayak Shopee kayak gitu teh. Jadi aku teh daftar sama orang yang punya grup, masuklah di sana terus ngiklanin kayak sweater kayak gitu. Dijualin ke orang-orang karena kan dulu mah gampang banget kalau jualan teh, soalnya nggak semua orang tuh pakai online, ambil untungnya tuh 10.000, 15.000 gitu. Karena kan biar teman-teman sekolah teh bisa beli gitu. Jadi dijual tuh harga 50.000, 60.000, jadi di bawah 100.000 kayak gitu. Ya lumayan. Masuk SMA itu kelas 1 masih sama kayak gitu karena masih rame. Nah, pas kelas 2, kelas 3 itu udah mulai coba-coba kayak repack masker orang lain dirubah dulu kayak gitu. Pas udah rame, marketnya dapet, jualan lah pakai brand sendiri. Nah, dulu tuh sempet nyeselnya tuh nggak dilanjut. Sebenarnya tuh masih bisa jalan, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran pengennya di hijab. Dicoba dulu, ngambil dulu di orang-orang kayak gitu, berjalan punya marketnya, tiba-tiba bikin aja gitu. Dulu kan pas keluar SMA itu disuruh sama orang tua ikut ke Bandung ya, ada saudara di Bandung. Nah, pas di Bandung itu mau cari-cari kerja, tapi bingung nanti teh kalau pendaftaran kayak gimana, nggak kepikiran pokok namanya. Tapi tetap kayak daftar, testing kayak gitu, cuma nggak pernah dapet. Pada akhirnya aku jadi pembantu, tapi maksudnya bukan pembantu yang sengaja ngelamar jadi pembantu. Jadi gini, punya saudara, dia itu suka ngurus anak. Nah, aku teh suka ikut, suka dikasih upah 20.000 sehari gitu. Itu selama pas di Bandung kayak gitu. Paling itu sih yang menurut aku sedih gitu. Orang lain lagi gimana, aku mah lagi bantuin ngurus anak kecil, dibayar 20.000 sehari, dibikin enjoy aja. Cuma kalau lagi dipikir-pikir, iya ya dulu mah kayak gini. Kalau pasal-pasalnya mungkin banyak, cuma yang terngiang itu aja sih, sempet sampai di sana. Dan itu juga kalau misalkan majikannya lagi butuh tambahan, aku ikut kayak gitu. Dulu juga itu sambil jualan, masih sambil jualan masker, cuman udah di Shopee. Jadi sambil ngurusin anak-anaknya tuh sambil cek Shopee kayak gitu. Kalau ngerasa sedih sih pasti sedih, terus bingung mau jadi apa gitu. Sedangkan apa jalan keluarnya nikah, apa gimana gitu dulu bingung karena oh gini ya dunia gitu. Kok enakan masih SMA, pas keluar itu parah sih. Mau nyoba-nyoba kerja cuma nggak dapet kayak gitu. Kayak udah frustasi harus gimana, bingung. Tapi nggak banyak orang yang tahu, soalnya aku pribadi juga ngerasa itu tuh bukan lagi bekerja, cuma lagi main-main aja. Cuma kan namanya ngurusin sesuatu terus dibayar, kan itu namanya pekerjaan ya. Teman waktu itu emang nggak ngerasa lagi kerja, itu aja sih paling. Kalau keluarga, aku bukan dari keluarga yang berada, bahkan bisa disebut keluarga biasa aja kayak gitu. Orang tua pedagang,
Jadi waktu itu pun waktu pengen kuliah karena nggak bisa, karena takutnya nanti setelah kuliah, kan kalau misalkan di kampung pikirnya kayak gini, kalau misalkan habis kuliah tuh nanti mau jadi apa, banyak yang nggak jadi apa-apa. Nah dari situ tuh banyak perdebatan dulu waktu itu, sampai pada akhirnya aku berusaha ke jilbab, ke sini. Nah ada biaya, langsung aja kuliah. Tapi waktu itu nggak ada perdebatan sih, setelah tahu biaya kuliahnya tuh dari diri sendiri kayak gitu. Pokoknya semua itu berubah ketika aku bisa membuktikan semuanya kayak gitu. Jadi takutnya udah ngabisin biaya banyak, udah jual ini itu, karena kan banyak banget kayak tetangga-tetangga yang ceritanya itu udah habisin jual apa, tapi pada akhirnya nggak jadi apa-apa, takut banget kayak gitu. Sedangkan emang pas awalnya aku nggak bisa ngejamin kalau abis kuliah itu bakal jadi apa, karena kan nggak tahu juga. Cuma waktu pengen kuliah tuh gara-gara nggak mau cepet nikah kayak gitu kan. Kalau misalkan di kampung abis sekolah teh kalau nggak apa-apa, apalagi cuma kerja, ujung-ujungnya nikah kayak gitu. Kalau awal itu dulu sempat ikut arisan dulu ya, ikut arisan, punten disebut ke Teh Laila dulu, inget banget, ikut dapat 3 juta. Nah dari 3 juta itu aku beli kain, cuma kainnya tuh kayak kain kiloan dulu. Jadi kalau dihitung-hitung itu nggak dapet untung, malah rugi gitu, karena biaya jahitnya kan belum tahu dari mana, harganya belum tahu. Jadi kalau dihitung-hitung rugi. Tapi kalau keadaan barangnya bagus, cuma ya memang rugi aja. Cuman waktu itu dilanjut aja lah, nggak apa-apa, biar keluar aja dulu. Tapi lama-lama karena boncos terus, aku ambil aja dari reseller dulu kayak gitu. Nah udah rame, ada modal, beli kain dulu Roland. Terus sekarang mah jahit sendiri kayak gitu. Jahit dari sini langsung. Tapi ada yang dijahit dari sini, ada yang dari luar, beli kain ke konveksiin, terus dari konveksi ke sini kayak gitu. Karena kan kalau misalkan bikin semua jenis hijab di sini tuh repotnya dari karyawan, harus banyak gaji karyawan kan ya. Dari mesin kan beda-beda. Sedangkan kan kalau misalkan nyuruh konveksi langsung terima jadi dari konveksi kan enak gitu. Jadi kita bayar yang kita butuhin aja, waktunya juga nggak selalu harus ada gitu. Cuma pas ketika kita butuh aja. Kalau jahit di sini ada di belakang. Itu kalau misalkan di sini tuh jahit tepi sama label kayak gitu. Kalau misalkan dari mulai cutting ya, cutting ambil di luar juga. Cuma kalau misal konveksi, dari satu konveksi bisa menerima berbagai jenis produk. Makin bagus ya, berkah juga. Yang keluar rezekinya juga mudah-mudahan makin banyak orang yang bisa dibantu lewat sini. Kalau buat yang baru mulai usaha, dicoba aja dulu, tapi jangan lupa lihat dulu targetnya, jangan tiba-tiba mencoba udah keluar uang, kan nggak ada yang tahu ya nantinya. Karena sekarang banyak banget cara buat jualan, banyak banget cara buat usaha. Tapi yang pertama jangan dulu ngeluarin modal yang gede, karena kan takutnya dikala nggak bisa ngelola kan itu bisa hancur. Dan kalau udah hancur, nggak banyak orang-orang itu kalau udah gagal udah kecewa, udah aja, sayangnya begitu. Terkecuali buat orang-orang yang memang mentalnya itu udah kuat, walaupun udah gagal tetap dicoba lagi kayak gitu. Kalau memang mentalnya kuat boleh aja, silahkan gitu. Tapi harus tetap di riset aja dulu apa-apanya, jangan asal buka kayak gitu. Halo, aku Pia, pemilik dari Berhijabko. Terima kasih buat yang mendengarkan sedikit cerita. Buat kalian yang mau memulai usaha apapun itu, semoga dipermudah, semoga diperlancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.